Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua, rahayu, salam harmoni. Sebelum kita mulai presentasi pada kali ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Ade Yogi Perta Lesmana, SPD MPD AIKUP, selaku dosen pengampu mata kuliah Pewartaan Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang analisis silsilah ilmu kependidikan Indonesia dan dimensi kompetensi guru. Sebelumnya perkenalkan, saya Demade Dimendra. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan pemateri 1, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ketua Korsa Putra dengan NIM akhir 1193. Perkenalkan, nama saya Yudhya Fadila Saputra dengan NIM akhir 1173. Perkenalkan, nama saya Wendel Kaistu, NIM akhir 1166. Perkenalkan, nama saya Adi Dewa Putra, NIM akhir 1197. Perkenalkan, nama saya Adi Dewa Yuna dengan NIM akhir 1178. Perkenalkan, nama saya Anda Komti Bisna, NIM akhir 1174. Baik, berikut adalah materi yang kami bahas pada kali ini, yaitu yang pertama klarifikasi makro dan mikro dalam bidang ilmu kependidikan. Yang kedua, pandangan terhadap pendidikan dalam perspektif filsafat positivisme, pragmatisme, humanisme dan Pancasila. Yang ketiga hubungan SNP Indonesia dengan KKN. Yang keempat, dimensi dan indikator kompetensi guru di Indonesia. Langsung saja ke materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 1, yaitu ada dalam bidang ilmu pendidikan klasifikasi makro dan mikro, merujuk pada dan tingkat-tingkat masing-masing dengan fokus dan ruang lingkup. Klasifikasi makro pendidikan makro mencakup aspek-aspek yang dilihat yang luas dan sistematik dari pendidikan, karakteristik dan fokusnya. Baik, saya akan kembalikan pada ketua kelompok. Baik, sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, klarifikasi mikro dan makro dalam bidang ilmu pendidikan. Yaitu yang pertama, ruang lingkup luas. Pendidikan makro mencakup pengelolaan sistem pendidikan secara keseluruhan, termasuk kebijakan pendidikan seperti Kementerian Pendidikan dan pengembangan kurikulum di tingkat nasional. Yang kedua, inovasi dalam manajemen pada pengelolaan dan administrasi lembaga pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ke materi keempat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi keempat, klasifikasi mikro, pandangan terhadap pendidikan dalam perspektif filsafat positivisme, progresivisme, humanisme dan Pancasila. Berikut adalah pandangan mengenai pendidikan dari perspektif filsafat positif, progresivisme,
humanisme dan Pancasila. 1. Positivisme. Dalam perspektif ini, pendidikan dianggap sebagai proses yang harus berdasarkan data empiris dan fakta ilmiah. 2. Progresivisme. Filsafat ini menekankan bahwa pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan siswa. 3. Humanisme. Dalam pandangan humanisme, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi penuh individu. 4. Pancasila. Dan dalam konteks pendidikan Indonesia, Pancasila merupakan landasan etis dan filosofis. Saya kembalikan ke Ketua Kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ke materi kelima. Hubungan SMP Indonesia dengan KKN. Hubungan antara standar nasional pendidikan SMP di Indonesia dengan kuliah kerja nyata atau KKN terletak pada prinsip pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh KKN. KKN memberi mahasiswa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan ini secara praktis dalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara SMP dan KKN tidak hanya memberikan manfaat pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada tata kelola pemerintah yang lebih baik dan berkeadilan sosial. Saya silakan ke Ketua Kelompok. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya pemateri 6 dan 7. Sini saya akan menyampaikan materi dimensi dan indikator kompetensi guru di Indonesia. 1. Kompetensi produktif. Lingkungan pembelajaran menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Pembelajaran efektif, mengembangkan metode pengajaran yang berfokus pada peserta didik, asesmen dan umpan balik, merancang asesmen yang relevan dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. 2. Kompetensi kepribadian. Kematangan moral dan emosional, berperilaku sesuai dengan kode etik profesi dan menjadi teladan bagi siswa. Pengembangan diri, melakukan refleksi diri dan merencanakan untuk mengembangkan profesional yang berkelanjutan. Saya kembalikan kepada Ketua. Baik, materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya materi ke-7. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang ketiga, kompetensi sosial. Interaksi efektif, berkomunikasi dengan baik dengan siswa, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Ketertiban dalam komunitas, membangun kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang keempat, kompetisi profesional, menguasai materi ajar, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konten pelajaran dan metode pengajaran.
kurikulum, memahami dan mampu mengimplementasikan kurikulum secara efektif. Saya berikan ke Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. 2 klarifikasi penting dalam ilmu pendidikan, yaitu klarifikasi mikro dan makro, serta bagaimana keduanya saling melengkapi dalam memahami dinamika pendidikan. Klarifikasi makro mencakup aspek yang lebih luas dan sistematik, seperti kebijakan pendidikan dan manajemen lembaga pendidikan. Sedangkan klarifikasi makro berfokus pada interaksi di tingkat kelas dan kualitas pengajaran keduanya. Keduanya ini berkontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu materi ketiga. Kami akhiri dengan Anam Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. tujuh menit